hal yang berat dari membeli rumah sebenarnya adalah kenaikan harganya. Pasti nggak jauh-jauh dari sesuatu yang halnya bersifat alam. Itu ada rasa tentram. Kalau tadi Ode bilang, setidaknya gue punya tempat untuk pulang. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Oh, nggak bisa. Jadi gini sih. Ini pencitraan bisa rusak nih. Happy Monday Property People, selamat tahun baru. Gimana nih liburan awal tahunnya? Pastinya seru banget dong. Dan pastinya kalian udah balik lagi untuk ngejalanin aktivitas kalian masing-masing. Dan udah mulai semangat lagi nih buat merealisasikan resolusi pilihan kalian di tahun 2019 ini. Mungkin ada yang punya resolusi baru, mungkin juga ada yang mau melanjutkan resolusinya di tahun kemarin. Tapi intinya semangat kalian jangan sampai kendor. Nah, salah satu resolusi yang marak banget diperbincangkan oleh milenial zaman now nih dan juga menjadi tema yang akan kita bahas di episode My Online Consultation Day Monday kali ini itu adalah punya rumah baru di tahun baru. Kira-kira dengan gaya milenial zaman now seperti sekarang ini nih, mungkin nggak ya mereka bisa punya rumah? Makanya di episode Monday kali ini, gue udah mengundang seorang financial planner. Dia ini bakal ngasih tips gimana caranya kalian bisa dapetin atau mungkin bisa merealisasikan resolusi kalian buat punya rumah. Dan juga seorang travel blogger yang mungkin kerjanya kesana kemari keliling-keliling dan mungkin mewakili seorang milenial. Tepuk tangan aja langsung ya, ini ada Miss Kiki dan juga ada Shode Ilham. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Jadi Mbak Kabus ini atau Miss Kiki seorang financial planner dan juga ada Shode ini dia seorang travel blogger. Mungkin berhubungan sama tema kita kali ini nih, punya rumah baru di tahun baru. Nah, gue mau nanya ke Ode dulu nih. Ode, kan lu sebagai seorang travel blogger yang hobinya travel destinasi ini kan. Gue pengen nanya arti rumah buat seorang traveler seperti kayak lu tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi karena gue kan lebih sering di luar ya, lebih sering traveling gitu. Jadi kadang di rumahnya 2 minggu, terus minggu kemudiannya udah pergi lagi. Jadi arti rumah itu penting banget sih bagi seorang traveler. Jadi kita tahu kapan kita harus balik lagi ke rumah. Oke. Nah, buat Mbak Kabus nih. Jadi kalau misalnya seorang dari sisi seorang financial planner menyikapi tentang gaya hidup milenial zaman now itu sebenarnya gimana sih untuk sekarang ini ya? Sebenarnya sih kalau misalnya millennials zaman now gitu ya mewakili kita bertiga. Jadi kalau misalnya milenial zaman sekarang memang tantangannya sih lebih berat secara ekonomi gitu ya. Apalagi kalau misalnya buat ngumpulin duit lah simpelnya. Karena apa? Karena ekonomi sekarang tuh udah mulai ke yang leisure economics. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ode gitu sebenarnya, yaitu yang jalan-jalan, traveling gitu. Sebelumnya sebenarnya kita udah ngelempar nih tema ini ke sosial medianya rumah123.com dan udah banyak banget yang nanya-nanya tentang tema kita kali ini. Nah, kalau gitu langsung aja gue bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di sosial medianya rumah123.com. Nah, yang pertama ini datang dari namanya Lia. Halo, mau tanya dong, pas banget nih resolusiku tahun ini bisa beli rumah. Sampai saat ini saya udah bisa menabung sampai terkumpul uang DP. Tapi yang saya takutkan bakalan ada uang tak terduga dalam proses pengajuan KPR. Sebaiknya saya harus menyiapkan dana berapa lagi ya sebelum mengajukannya? Apa sekitar 10% dari harga rumah atau dari DP? Nah, mungkin ini yang bisa jawab kayaknya dari Mbak Kabus. Pertanyaannya bagus nih. Emang kadang-kadang kan kita kalau udah naksir, kita emang ngepas banget ya DP. Plus jangan lupa DP itu juga di berbagai developer beda-beda. Ada yang 10, 20, 30, meskipun ketentuan BI sih sebenarnya harusnya di 30% gitu ya. Nah, jadi itu dulu pastikan sebenarnya angka fixnya tuh berapa. Udah gitu ditambah diskon-diskon dan lain sebagainya. Dan pastikan setelah kita datang, pas kita datang gitu ya, itu nih termasuk pajak ini nggak, termasuk pajak itu nggak, karena kan akan banyak sekali rentetan-rentetannya. Terutama buat teman-teman yang membeli rumahnya tidak langsung ke developer. Misalnya teman-teman yang beli rumahnya, oh nih rumahnya temen gue nih, nyokapnya temen gue nih, gitu kan. Itu kan artinya beli langsung ke pihak yang si penjual ya, gitu, nggak ada developernya kan. Nah itu biasanya kayak, ini pajak pembelian siapa yang bayar, pajak penjualan siapa yang bayar, nah itu harus diketahui. Tapi biasanya memang sih enaknya kita tuh nyiapin 10-15% kali ya dari total DP yang seharusnya kita kumpulkan. Jadi kalau misalnya katakanlah DP-nya 300 juta misal gitu ya, akan ada baiknya kalau misalnya kita nyiapin antara 330 sampai 360 lah gitu. Tapi itu sebenarnya udah nge-cover ini nggak sih? Kayak biaya tak terduga gitu loh, yang kayak misalnya tadi dia sempat tanya kalau 10% itu udah bisa nge-cover
biaya terduga di luar biaya pembelian Yes, rumah? betul. Oh, nggak bisa. Jadi Bisa gini sih, teman-teman, terutama yang para milenials gitu ya, yang mau Aku, ngatur aku, uang gitu ya, kalian, aku juga, gitu. Gue juga. Ya kita semua. Lo gue. Jadi sebenarnya kalau misalnya definisi uang tak terduga itu ada dua sebenarnya. Satu, kalau tadi pertanyaannya Mbak namanya Lia gitu ya, itu kan dalam konteks ketika mau beli rumah. Cuma sebenarnya kita lagi nggak beli rumah pun seharusnya punya dana jaga-jaga. Misalnya kayak Ode nih sebagai traveler gitu. Kalau sebagai freelancer misalnya nih gitu yang kerjanya ups and down, gitu, gaji nggak tetap, Iya, benar, komisi benar, atau benar. apa ini nggak tetap, maka memang lebih baik punya dana darurat itu bisa sampai 12 kali pengeluaran dia tiap bulan. Artinya memang kita semua sebenarnya di luar kita beli rumah atau tidak harus punya yang namanya dana jaga-jaga. Ya juga sih benar. Jadi emang kita harus tetap sedia namanya biaya tak terduga ya. Jadi Yes, buat apapun benar, itu benar. kan kita Betul, udah ada punya- kebutuhan ada apa. kebutuhan apa. Jadi di luar dari yang udah kita punya planning sendiri ya. Ya betul. Dan tambahan sedikit ya Dam ya. Sadam sendiri udah ngerasain kan, sebenarnya kan ketika kita beli rumah sama ngisi rumah kan lebih dahsyat yang mana? Iya bener, lebih mahal ngisi rumahnya sih. Iya, properti kan rumahnya. lebih mahal Minimalis lagi. nih, rumah minimalis, biaya maksimalis. Iya, ya iya, kan? iya. Aduh. Iya kan, gitu. DP-nya sanggup. Tapi ketika isi rumah kan kadang-kadang Iya. ada aja gitu Iya, loh aja yang ya. kita mau isi. Iya bener. Betul banget. Ya. Oke, next. Ini ada pertanyaan datangnya dari Faisal Novian. Nih, katanya, Kak, saya kan rencana mau beli rumah. Nah, Oke. properti seperti apa yang cocok untuk traveler? Untuk kapasitas rumah minimalis, mohon pencerahannya. Gini ya, sebenarnya kalau sebagai traveler, kalau kita kan pasti kan nyari something in common kan, tuh yang sesuai sama kita. Misalkan gue seorang traveler, gue pengen punya rumah gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari sesuatu yang halnya bersifat alam, nature atau budaya gitu. Kalau gue sih sebagai seorang traveler pengen banget punya rumah yang unsurnya alam. Oke. Misalkan lebih banyak kayu atau mungkin yang nggak perlu di Jakarta lah ya, bisa punya rumah kan di daerah misalkan di bawah kaki gunung gitu kayaknya enak Seru banget banget, ya kan seru seru banget, banget. seru Terus banget. kalau ke daerah-daerah gitu kan kita sering ketemu kayak handicraft atau apa oleh-oleh yang daerah itu banget. Jadi kita kayak pengen punya kayak ini kalau ditaruh di rumah kita bagus deh gitu loh. Jadi kayak mungkin banyak ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan daerah gitu. Oke, nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari Dini Syafitriali. Nah, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Mbak Ikau. Punya rumah jadi salah satu resolusi saya dan suami di tahun 2019. Tapi kondisi kami hanya punya modal DP dan kemampuan cicilan yang tidak besar. Dan kami menginginkan cicilan yang syariah. Pertanyaan saya, apakah sebaiknya rencana kami ini kami tunda karena terkesan memaksakan diri atau tetap kami realisasikan? Nah, Oke. gimana tuh? Jadi kalau misalnya udah punya udah punya tekad mau beli rumah, sih saran gue mendingan udah langsung eksekusi. Kenapa? Karena kalau misalnya nunggu nanti kali ya, sekarang saat yang belum tepat gitu misalnya. Nanti kalau begitu Harganya naik lagi lagi. dong. Iya. Hal yang berat dari membeli rumah sebenarnya adalah kenaikan harganya. Bukan soal persentasenya loh. Bayangin ya, kita beli telur di pasar itu kenaikannya mungkin 10% setiap tahun. Tapi telur harga 22.000, 10% kenaikannya Iya, kan cuma benar. 2.200 ya nggak sih? Benar-benar, kebayang, Kalau- kebayang. kebayang ya, kalau Iya, misalnya iya. kita beli rumah, harga katakanlah sekecil-kecilnya 350 juta, 10%-nya 35 juta gitu loh. Jadi angkanya walaupun sama-sama persentasenya dengan sembako gitu ibaratnya, tapi kenaikan harganya tinggi sekali. Ini pemberitahuan dari awal ya bahwa ketika kita membeli properti atau punya aset gitu ya, terutama berupa tanah gitu ya, atau misalnya rumah lah ya, namanya juga properti. Nah itu akan menyakitkan di awal, tapi percaya deh, cuma sebentar. Percaya cuma sebentar. Karena dengan kalian udah punya satu nih ya, satu ada perasaan sejahtera. Kita nggak bisa bohong bahwa yang namanya punya rumah, apalagi kalau yang landed ya gitu ya, iya. itu ada rasa tentram. Kalau tadi Ode bilang setidaknya gue punya tempat untuk pulang. Terus yang kedua tadi kenaikan si harganya ini yang nggak nahan sebenarnya ketika iya benar. kita menunda-nunda pembelian rumah. Dan tenang aja, kalau soal si painful paling 5 tahun pertama. Tapi percaya deh, kalau udah lewat 5 tahun, it's okay kok. All is fine. Jadi bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang bersenang-senang kemudian. Oke. Nah, sebelumnya ini masih ada satu lagi pertanyaan Ya. yang udah masuk, tapi sebelum kita lanjutin ngebacain pertanyaan yang udah masuk, gue pengen ngajak kalian seru-seruan dulu. Gue Oke. pengen Wih, ngetes nih. apa nih, Gue apa pengen nih? ngetes, gue pengen ngetes kemampuan mereka ya, Oke. seorang financial planner dan seorang Waduh, blogger. ini Ya, pencitraan bisa rusak nih. Gamesnya gampang banget loh. Ini Gampang ya, games gampang ya. anak-anak kecil sebenarnya, jangan anak Iya, SD iya, aja udah tahu. Jadi gue akan Oke. ngajak mereka di segmen namanya Monday Challenge.
kalau misalnya memang menjadikan ini sebagai sumber pendapatan, bukan, itu yang dari Papua. Padahal gue kemarin baru dari Konawe loh, ini bisa skip. Girls di luar sana nih, gitu ya. 2 acara langsung, ini kan gede banget ya. Kalau di Indonesia sendiri, Siang malam tunggu panggilan. gitu kan. Oh 10 ribuan baru ya? Iya. 10 ribuan lama juga gue nggak tahu. Saya taunya penemu Facebook. Kalau cewek mendingan Nunggu nggak usah dulu. beli rumah, mending suaminya yang beli rumah.